Oke guys, balik lagi di sini bersama dengan saya. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah mall yang ada di BSD. Nama dari mall ini adalah Isfara atau julukannya The Light of Asia. Mall ini memiliki konsep outdoor yang keren ya, dan juga berbeda dengan mall-mall lain yang pada umumnya memiliki suasana indoor guys. Mall ini pertama kali dibuka pada tanggal 25 Juli 2024 ya. Dan mall ini masih cukup baru ya guys, dan memiliki tampilan modern dan juga estetik guys. Jadi buat teman-teman yang tinggal di daerah BSD, daerah Tangerang, Jakarta dan sekitarnya, menurut saya mall ini cukup bagus ya untuk tempat hangout bersama dengan teman-teman ataupun pasangan, dan juga yang hobi kulineran ataupun shopping. Mall ini udah cukup lengkap ya guys. Walaupun tempatnya tidak terlalu besar, tapi mall ini memiliki pemandangan yang cukup unik ya guys. Dan untuk lebih lengkapnya ada apa aja di dalam sini, mari kita keliling ya guys ya bersama-sama. Dan dijamin walaupun tempatnya tidak terlalu besar, tapi cukup menyenangkan ya guys ya, karena banyak pemandangan-pemandangan yang estetik di sini. Buat yang bawa anak-anak, di tempat ini juga ramah ya, karena disediakan tempat bermain untuk anak-anak, dan tempatnya juga cukup nyaman dan cukup bersih ya guys ya. Dan gak cuman outdoornya aja ya, karena di sini juga ada indoornya ya, walaupun tidak terlalu banyak ya guys. Dan juga karena mall ini masih baru dibuka, untuk jumlah pengunjungnya di sini tidak terlalu padat ya. Jadi buat teman-teman yang tidak suka dengan keramaian, tidak terlalu suka dengan keadaan yang bising, mall ini cukup nyaman ya guys, dan cocok untuk kalian. Terutama buat teman-teman yang bawa pasangan, mungkin juga cocok di sini guys, karena bisa ngobrol, bisa ngalor ngidul ya. Dengan keadaan yang tidak terlalu ramai seperti ini, maka dunia akan serasa milik berdua saja guys. Jadi buat teman-teman yang ingin mencari tempat hiburan gratis, yang hobi dengan jalan-jalan, ya menurut saya tempat ini cukup menarik ya guys. Di sini juga kulinerannya lengkap ya. Selain itu buat yang hobi shopping, belanja elektronik, handphone dan sebagainya, ya di tempat ini juga ada ya guys. Untuk informasi, Isfara ini dibangun di atas tanah seluas kurang lebih 4,8 hektar ya guys. Terdiri dari 2,3 hektar luas bangunan, 1,6 hektar luas lahan parkir, dan juga 1 hektar untuk luas taman terbuka ya guys. Sementara ini adalah suasana food courtnya ya, di jam 1 siangan guys. Dan di sini suasananya cukup ramai juga ya. Dan juga untuk harganya di sini masih terbilang cocok di kantong ya. Tidak terlalu mahal tapi tidak murah juga guys. Karena harga makanan di sini mulai dari 25 ribuan ya. Masih cocok untuk kantong backpacker kayak saya ini guys. Dan umumnya makanan di sini adalah makanan khas Nusantara dan juga makanan dari Asia ya guys. Sementara itu di depan saya ada ice cube ya, tempat untuk bermain biliar. Jadi cocok juga ya untuk tempat hiburan para ABG untuk bermain biliar. Selain itu kalau saya lihat dari konsep mall-mallnya yang berada di area outdoor ini, mall ini mirip-mirip ya dengan Jakarta Premium Outlet yang baru saja kemarin saya datangi. Kedua-duanya sama-sama memiliki suasana outdoor ya, dan cukup luas juga guys. Dan juga saya perhatikan konsep dari mall-mall zaman sekarang ini lebih banyak mengarah kepada konsep mall bergaya outdoor seperti ini ya. Karena kalau mall-mall di tahun 90-an rata-rata bernuansa indoor ya guys.
Dan juga kalau dilihat dari kembang-kembang ucapannya ini, sepertinya tenan-tenan ini baru saja buka di sini, guys. Jadi buat teman-teman yang ingin membuka bisnis kulineran, sepertinya di sini masih ada tempat deh, guys. Karena menurut saya bisnis yang sekarang ini yang masih bisa bertahan dengan baik adalah bisnis dari F&B. Ya, dan cobaan terberatnya adalah 1-2 tahun pertama ya. Apabila bisa bertahan, bisa berkembang, maka menurut saya masa-masa sulit itu bisa berlalu, guys. Ya, ini hanya sekedar teori saja ya, karena saat menjalaninya tidak semudah itu. Banyak juga yang sudah memulai, kemudian sepi atau dan sebagainya. Mungkin saja kemungkinan untuk tutup atau bangkrut pun ada ya, karena bisnis itu tidak seperti kayak kita bekerja dengan orang ya. Apalagi seperti pada saat-saat seperti ini ya, dimana pasaran sedang lesu ya guys, di segala bidang. Jadi pesan dari saya adalah semangat terus ya buat para pengusaha, karena kalian adalah pejuang-pejuang kita ya, sehingga bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada ya, sehingga roda perekonomian di negara kita ini bisa kembali ramai, bisa kembali pulih lagi guys, seperti dulu. Jadi kita nggak perlu lagi jauh-jauh untuk mencari pekerjaan di luar negeri ya, karena kalau di dalam negeri aja kita sudah siap semuanya, lapangan pekerjaan sudah banyak, tentu saja kita bisa bekerja di negeri sendiri ya, tidak perlu lagi jauh-jauh meninggalkan keluarga, meninggalkan saudara dan sebagainya ya. Untuk yang ingin berbelanja alat-alat elektronik seperti handphone dan sebagainya pun di sini ada ya guys ya. Jadi kita tinggal datang ke sini aja, ada produk Garmin, ada Erafone di sini guys. Sementara itu di sebelah kiri kita ini ada tangga ya, dan tangga ini langsung nyambung ke food court yang tadi. Jadi bisa lewat sini juga ya, nggak harus melalui lift ataupun tangga yang memutar tadi guys. Sementara itu di depan ini kita terdapat pemandangan bunga sakura ya. Walaupun ini hanya bunga-bunga buatan guys, tapi cukup cakep juga ya. Ya, dan di sampingnya banyak terdapat kafe-kafe juga guys, untuk nongkrong-nongkrong di sini. Dan juga yang ingin berbelanja kebutuhan sehari-hari bisa di sini juga ya, karena di sini ada Ion Mall ya guys. Jadi walaupun tempat ini tidak terlalu besar, tapi cukup komplit juga ya untuk sarananya. Dan saya pun tidak bosan ya untuk muter-muter di mall ini. Jadi walaupun mall ini outdoor, tapi karena di dalamnya ini gedungnya saling berdempetan, maka tidak terlalu panas ya guys ya di luaran sini. Sehingga saya pun nyaman ya untuk berjalan kaki keliling mall ini. Dan menurut saya untuk 5 atau 6 bulan ke depannya mall ini akan menjadi ramai ya guys ya. Karena mungkin karena belum terlalu lama dan tempatnya pun agak masuk ke dalam, mungkin banyak orang-orang yang masih belum tahu dengan keadaan mall ini ya guys. Karena untuk dijangkaunya pun tidak mudah ya. Sementara itu untuk di sebelah kiri saya ini ada sebuah tuk-tuk ya. Dan tuk-tuk ini mirip sekali dengan tuk-tuk yang ada di Thailand ya guys. Dan menurut saya ini tuk-tuk ini didatangkan langsung dari Thailand ya. Dulu saya berpikir kalau tuk-tuk itu adalah bajai yang ada di Thailand, tapi ternyata mesin dari tuk-tuk ini bukan mesin bajai ya guys. Dan tuk-tuk ini lebih panjang dan lebih besar dibandingkan dengan bajai ya. Dan juga untuk presnelingnya ini seperti mobil ya guys ya, menggunakan sistem seperti tongkat. Dan untuk informasi, tuk-tuk seperti ini hanya berada di Bangkok ya. Sedangkan untuk di kota-kota lainnya bentuk dari tuk-tuknya ini berbeda-beda ya guys. Seperti tuk-tuk di Ayutthaya ataupun di Phuket, bentuknya tidak seperti ini ya, walaupun sama-sama ada di Thailand. Selain itu ban dari tuk-tuk ini lebih besar ya dibandingkan dengan bajai.
Jadi mirip tapi tidak sama ya. Ya, dan sementara untuk melihat ada apa lagi di sini, mari kita keliling lagi ya, karena masih ada sudut-sudut dari mall ini yang belum kita lihat, guys. Untuk saran dari saya, apabila ingin datang ke mall ini, lebih baik menggunakan kendaraan pribadi ya, karena untuk transportasi umum rasanya tidak ada ya, guys ya. Tapi kalau ada yang tahu, bisa untuk komen di bawah ya, karena saya pun secara pastinya tidak tahu, tapi saya tidak melihat ada kendaraan umum yang arah ke sini, guys. Entah naiknya dari mana dan turunnya di mana pun, saya tidak tahu pastinya ya. Jadi buat teman-teman yang tahu atau asli orang sini, bisa kasih saya masukan ya, guys ya, di bawah. Dan sementara ini adalah tangga untuk naik dan turunnya ya, sama seperti yang dari depan tadi, karena menyambung juga, guys. Jadi sambil keliling jembatan ini ataupun foto-foto juga cakep juga ya di sini ya, guys ya. Dan lumayan juga ya muter-muter di jembatan ini, bisa juga untuk membakar kalori kita, guys. Ya, dan juga yang datang ke sini banyak sekali ya yang membawa pasangan. Jadi tempat ini juga nyaman, guys, buat yang masih muda, yang bawa pasangan, yang masih mengejar cinta gitu, guys. Ya, boleh juga, guys, ke sini, guys. Dan saya rekomen banget di sini. Dibanding kalian harus galau, stres, banyak pikiran, marah-marah nggak jelas di rumah, ya menurut saya mendingan kita datang ke tempat ini ya, guys. Selain lebih positif dan juga bisa mengusir rasa jenuh, guys. Ya, tidak cuman itu aja ya, di sini juga untuk apotik Guardian ada di sini ya, guys. Jadi untuk yang ingin belanja kebutuhan obat-obatan juga di sini ada ya, guys. Kecuali obat sakit hati ya atau korban perasaan, saya rasa susah carinya, guys, di sini. Oke, guys, sampai di sini dulu ya untuk video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Tetap semangat dan cintailah dirimu. Sampai jumpa.